Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi pada siang hari ini, tadi pukul 13.55 dan 13.56. Saat pukul 13.55, tinggi kolom letusan teramati lebih dari 4.000 meter di atas puncak atau lebih dari 5.584 meter di atas permukaan laut. Ini adalah proses saat evakuasi warga yang dilakukan oleh tim gabungan, pemirsa. Letusan atau erupsi Gunung Lewotobi laki-laki melontarkan abu vulkanik setinggi 4 km dengan awan panas sejauh 2 km. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat erupsi, serta sektoral 8 km pada arah barat daya dan barat laut. Proses evakuasi masih terus dilakukan bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan pakar mitigasi geologi, Bapak Surono. Selamat sore, Pak Surono. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Ya, Pak Surono, tadi sampaikan oleh PVMBG bahwa hari ini Gunung Lewotobi laki-laki mengalami 2 kali erupsi pukul 13.55 dan 13.56. Hanya jeda 1 menit, tetapi pukul 13.56 disampaikan bahwa rekor abu vulkanik mencapai yang tertinggi 10 km. Apakah ini yang sudah tertinggi, Pak Surono, ataukah masih ada potensi-potensi berikutnya, Pak Surono? Kemudian kemungkinan letusan-letusan yang akan datang masih bisa terjadi. Besar kecilnya itu sangat bergantung dari hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Apakah suplai magmanya masih terus berlangsung, ya kan? Apakah gunungnya masih membengkak? Nah, kalau proses penambahan magma masih terus berlangsung dan gunungnya membengkak, itu hati-hati, ya kan? Hati-hati. Dan yang paling sekarang menjadi kehati-hatian yang super hati-hati karena sudah sangat tinggi abu letusannya adalah penerbangan di sekitar di sekitar pulau tersebut. Karena abu vulkanik ini bila tersedot oleh mesin jet pesawat terbang bisa sangat berbahaya, bisa mematikan engine itu sendiri. Dan itu ada warningnya melalui Volcanic Ash Advisory Center, itu di Darwin pusatnya di kita. Tetapi saya kira rekan-rekan dari BMKG sudah mengantisipasi kemana arah angin, dan saya kira juga dari Kementerian Perhubungan, utamanya adalah Dirjen Perhubungan Udara, saya kira juga sudah mengantisipasi karena ini letusan besar, ya kan? Sampai kemana abu itu bergerak, ya kan? Apakah sudah sampai abu vulkanik ini menyampai pada suatu jangkauan terbang pesawat-pesawat yang berada di sekitar gunung api tersebut. Tidak terbatas dalam orde 50 km ya, tetapi bisa sampai lebih dari itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai sekarang adalah keselamatan penerbangan di sekitar gunung api ini. Apakah artinya perlu ada perluasan radius untuk zona-zona yang berbahaya, Pak Surono? Saya kira cukup ya, secara rata-rata ada 7 km dan 8 km secara sektoral, saya kira cukup. Untuk darat cukup, ya kan? Untuk keselamatan masyarakat yang beraktivitas dan bermukim dalam radius 7 sampai 8 km itu sudah aman lah, ya kan? Yang harus diperhatikan sekarang adalah ancaman di udara. Ancaman di udara adalah apakah jalur penerbangan ini masih aman ke arah timur, karena letusan Lewotobi laki-laki ini cukup tinggi. Yang saya khawatirkan adalah abu vulkanik yang halus yang bisa terbang ke segala arah, mungkin mengikuti angin pada ketinggian tertentu. Apakah ini tidak mengganggu jelajah penerbangan
di sekitar di sekitar gunung api tersebut. Tidak terbatas 7 km, tidak terbatas 10 km. Ini di udara itu, di angkasa sana bisa lebih luas dari itu. Tetapi di darat cukup untuk 7 sampai 8 km, ya kan, radius amannya. Tetapi di angkasa ini perlu suatu evaluasi yang baik karena ini cukup tinggi letusannya, ya kan. Perlu analisis arah angin, ya kan, dan perlu suatu keputusan bersama, ya kan, utamanya adalah dari Kementerian Perhubungan, utamanya adalah Dirjen Perhubungan Udara. Ini dulu ada tripartit ya, kerjasama antara Badan Geologi, BMKG, dan Dirjen Perhubungan Udara untuk keselamatan penerbangan dari ancaman bahaya abu letusan gunung api. Jadi ini harus dianalisis lebih jauh terkait dengan ancaman udara ya, Pak Surono, termasuk juga jalur penerbangan ke arah timur. Kalau 7 km, 8 km aman lah Mbak Eva ya. Kalau darat untuk di darat, aman ya? Di darat, ya kan. Gunakanlah masker karena abu ini sudah berterbangan kemana-mana. Karena abu vulkanik itu sangat berbahaya bagi saluran pernapasan bila terhirup, karena abu vulkanik ini mengandung kandungan silika yang cukup tinggi. Silika itu bahan pembuat kaca, jadi sangat keras. Nah, silika ini juga berbahaya bagi mesin jet pesawat udara, ya kan? Bisa sangat berbahaya. Dulu yang terjadi adalah tahun 82-an ya, British Airways hampir jatuh ya karena letusan gunung api Galunggung. Nah, ini kita juga harus hati-hati, seluruh jalur penerbangan ke arah timur apakah masih aman. Nah, itu yang bisa menjawab adalah satelit yang bisa diakses oleh BMKG, termasuk juga arah anginnya dan sebagainya. Kemudian ada suatu keputusan baku oleh Dirjen Perhubungan Udara agar supaya ada jaminan keselamatan penerbangan, ya kan, akibat dari bahaya abu vulkanik dari Lewotobi laki-laki. Begitu Mbak Eva. Baik, Pak Surono. Tadi disampaikan oleh PVMBG bahwa abu vulkanik mengandung pasir yang cukup pekat, kemudian juga terdapat awan panas ke arah barat laut. Apakah ini artinya bahwa seperti yang tadi Pak Surono sampaikan harus hati-hati jika gunung membengkak? Apakah sudah sampai pada kondisi tersebut, Pak Surono? Jawaban itu ada di pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Saya hanya bisa menyarankan, mohon ya BNPB berkoordinasi dengan erat, ya kan, utamanya dengan pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki. Dengarkan data yang ada, ya kan, dan kecermatan pengamat saya tidak meragukan karena mereka sudah kami latih bekerja 24 jam per hari, 7 hari dalam 1 minggu, 28 sampai 31 hari dalam 1 bulan, ya kan. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan apa katanya si Lewotobi laki-laki dari alat pantaunya yang ada di pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki. Itu akan menjadi strategi ke depan dalam mitigasinya, ya kan? Ya, kita tahu sejarahnya, ya kan, Lewotobi laki-laki ya tidak kaleng-kaleng letusannya, gitu kan, cukup berbahaya. Bahkan tahun 1860-an itu pun mengakibatkan korban yang notabene tahun 1800-an itu jiwanya masih masyarakatnya masih jarang ya, itu banyak menimbulkan korban, apalagi sekarang sudah padat. Jawaban Lewotobi laki-laki ke depan ada di pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki. Ke depan ada di sana, ya kan. Apakah letusannya akan terus seperti ini? Apakah membesar? Apakah cenderung menurun? Ada di sana. Saya tidak bisa menebak-nebak tanpa berdasarkan data yang ada. Begitu Mbak Eva. Iya, dan Pak Surono sempat sampaikan ya bahwa karakteristik Gunung Lewotobi laki-laki itu dapat melontarkan material yang cukup jauh. Selain itu juga fase aktif gunung ini relatif lama ya. Iya, termasuk juga awan panas. Sangat panas, sangat berbahaya. Dia bisa punya temperatur mencapai ya mungkin 700 derajat Celcius, ya kan? Bisa membakar apa saja dan kecepatannya sangat tinggi. Jadi
tergantung kecuramannya gunungnya, bisa mencapai 200-300 kilometer per jam. Jadi sulit sekali dihindari, andaikan memang ada masyarakat di dekat alur luncuran awan panas. Jadi strategi penanganan yang tepat seperti apa Pak Surono, selain tadi sudah ada rekomendasi ya, radius yang aman dan tidak aman? Ya begini, hindari sekarang ya kan, ungsikan pemukiman dan tutup aktivitas masyarakat pada radius 7-8 km secara sektoral. Utamakan seluruh pengungsi gunakanlah masker, ya kan? Karena jangan sampai ini mengungsi kena lagi saluran pernafasan yang bisa sangat akut dan berbahaya, gitu kan? Ketiga, ya kan, konsultasikan dengan baik data-data yang ada di pos pengamatan Gunung Lewotobi lagi-lagi, apakah potensinya akan meletus lebih besar, apakah semakin menurun, atau bagaimana. Selanjutnya adalah evaluasi ancaman bahaya Gunung Lewotobi lagi-lagi, ya kan, terutama abunya terhadap keselamatan penerbangan di sekitar Gunung Lewotobi itu. Ya, Pak Surono, dengan status Gunung Lewotobi laki-laki saat ini level 4 atau awas, apakah ini statusnya sudah tepat, Pak Surono? Iya, sudah tepat. Apalagi sudah meletus kan? Kan sebetulnya ya misalnya bagus juga kan dengan status awas ini. Sebelum terjadi letusan bagus, kan bisa gitu kan, sehingga ada kesempatan masyarakat itu punya waktu ya untuk melakukan evakuasi atau antisipasi sebelum terjadi letusan. Itu idealnya seperti itu, ya kan. Tetapi sekarang ya sudah tepat lah, udah meletus mau apa lagi kan itu. Ya kan? Yang penting kan sekarang bagaimana ya status sekarang tidak lagi membicarakan status, ya kan. Sekarang adalah fokus kita bagaimana menyelamatkan masyarakat, ya kan, dan menjaga, ya kan, harta benda mereka itu tidak terganggu, dan ancaman berikutnya adalah penerbangan, bagaimana itu bisa selamat, itu aja. Sudah nggak lagi bicara status sekarang. Ya. Baik, jadi fokusnya adalah penyelamatan ya saat ini Pak Surono, dan tadi Anda himbau masyarakat harus menggunakan masker ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan bagaimana visual saat evakuasi, juga tim gabungan memberikan masker ya kepada masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki karena sangat berbahaya, kandungan silikan ya Pak yang tinggi. Krunya Mbak juga, kru metro juga harus pakai Mbak untuk meliput ya. Harus sedia gitu kan, jangan sampai lalai gitu. Apa Pak dampak kesehatan yang harus diwaspadai oleh pengungsi di sana? Pertama adalah ya mungkin ada bantuan gitu ya, ada bantuan susu dan sebagainya. Kalau bisa susunya itu yang siap minum saja deh. Kan? Karena apa? Kemungkinan air di sana itu terkontaminasi abu. Oke? Jadi kalau misalnya nanti airnya direbus untuk menyeduh susu, ini berisiko lah gitu ya. Lebih baik yang sudah siap minum gitu ya, ya kan? Terus masyarakat, mudah saya katakan, masyarakat harus bersabar. Toh mereka hidup tenang damai itu sekian tahun dengan Lewotobi laki-laki. Nah, Lewotobi laki-laki sekarang memberikan kesuburan baru. Tunggu saja sampai semua berakhir dengan baik bagi Lewotobi laki-laki, baru kembali ke rumah masing-masing, ya kan. Dan kalau misalnya atapnya terlalu tebal abunya, bersihkan dulu, jangan sampai abu itu nanti terkena air hujan. Semakin berat itu, maka bisa saja rumah itu ambruk, dan celakanya itu bukan karena gunung apinya tapi karena rumahnya ambruk. Jadi mesti hati-hati gitu ya. Terus kemudian hati-hati konsumsi air ya, karena abu vulkanik juga banyak belerangnya gitu kan. Jangan sampai ada alergi dengan belerang dan sebagainya yang tidak
baik bagi kesehatannya. Jadi hati-hati konsumsi air bersih ya. Mudah-mudahan BNPB sudah menyiapkan air bersih untuk konsumsi masyarakat itu. Karena abu ini tidak baik-baik saja. Dan kemudian untuk rumput misalnya untuk makan ternak, rumput yang terkena abu itu bukan abu biasa, bisa berbahaya bagi pencernaan hewan, ya kan? Kalau bisa bersihkan dulu dengan air lah, baru diberikan kepada hewan. Jangan langsung diberikan dengan masih ada abunya. Hati-hati. Ya. Iya, tadi Pak Surono sampaikan biarkan ini Gunung Lewotobi laki-laki erupsi, memberikan kesuburan baru. Jadi masyarakat dihimbau untuk ke pengungsian dulu ya Pak. Sampai bisa kembali lagi ke rumah mereka butuh waktu berapa lama biasanya Pak Surono? Saya kira ini Lewotobi itu pernah lama gitu ya Mbak ya, pernah lama ya kan. Ya saya kira, tapi beginilah akhir dari suatu proses alam ya kan, tidak harus sama dengan masa lalunya. Oleh karena itu saya tadi mengatakan, lihatlah data di pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Apa yang disampaikan pesan Lewotobi laki-laki itu ada di alat itu. Dia akan masih meletus besar, dia akan sudah mulai menurun, atau dia akan tetap seperti ini. Jadi pesannya ada di sana. Semoga teman-teman ya kan, ya adik-adik saya gitu di PVMBG bisa membaca pesan dari Lewotobi laki-laki melalui peralatan yang tidak pernah bohong. Karena dia makannya aki. Ini yang harus dibaca betul-betul dengan baik, karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Hati-hati, cermat, putuskanlah dengan keberanian berdasarkan suatu kebenaran. Dan tadi juga disampaikan oleh PVMBG bahwa situasinya masih sangat dinamis Pak Surono. Jadi apa yang harus diantisipasi oleh tim yang saat ini berada di sana termasuk juga PVMBG untuk mendeteksi lebih awal? Saya kira tim penyelamatan tetap saja bergerak karena toh pengungsian itu tidak bisa serta-merta dikembalikan, ya kan? Ini prosesnya masih tanda tanya, masih 1 minggu kah, masih 1 bulan kah, kita tidak tahu. Yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana PVMBG para ahlinya itu menjawab pesan daripada Lewotobi laki-laki, ya kan? Dan pesan itu pasti, ya kan? Dan mungkin ketidakpastian pasti menurut Lewotobi laki-laki, menurut kita mungkin ketidakpastian. Tapi bagaimana caranya mengakurkan antara ya kan pola pikir kita dan pola pikir Lewotobi laki-laki itu perlu dilakukan secara serius karena ini adalah menyangkut keselamatan jiwa. Ya kan? Jawaban Lewotobi laki-laki ada di instrumen pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki. Baik, terima kasih pakar mitigasi geologi Pak Surono menyampaikan bahwa keselamatan warga yang utama, kemudian juga betul untuk masker juga harus dipakai karena ada kandungan silika yang tinggi, ini berbahaya bagi dampak kesehatan. Tadi juga digarisbawahi oleh Pak Surono bahwa ancaman udara harus menjadi perhatian. Jalur penerbangan ke arah timur harus dianalisis apakah aman atau tidak untuk penerbangan. Kami tampilkan kembali visual saat proses evakuasi, namun saya pemirsa masih banyak warga yang belum menggunakan masker. Kami terpaksa mengungsi. Ini adalah proses evakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki yang masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Kami jeda dulu pemirsa, breaking news Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.